Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihid dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, qadarullah kita dapat melanjutkan kajian Merapi. Semoga kajian ini dapat menjadi wasilah turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Di antara teladan istri solihah di dalam Al-Qur'an adalah Maryam binti Imran. Ia adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maryam binti Imran memiliki ibu bernama Hannah binti Yaqud. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa surat dan ayat yang menjelaskan tentang Maryam binti Imran. Di antaranya surat Maryam, surat ke-19 dari ayat 16 sampai ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryama. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Idzin tabadat min ahliha, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya, makanan syarqiyya, ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihim hijaba, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami mengutus roh kami, Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihi salam, kepadanya. Fatamatsala laha basyaron sawiyya, maka dia menampakkan diri di hadapannya basyaron sawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Maryam binti Imran adalah seorang putri yang dijadikan sebagai penjaga, pemelihara Baitul Maqdis, sebagaimana nazar orang tuanya sebelum memiliki Maryam, yaitu apabila kami diberi putra, diberi keturunan, kami akan menyerahkannya kepada Baitul Maqdis untuk menjadi hamba Allah sebagai pengurus di masjid tersebut. Maryam binti Imran di Baitul Maqdis dipelihara, dibina oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Ada beberapa pelajaran dari Maryam tentang cara atau jalan untuk meraih kesolihahan seorang istri. Pertama, Maryam menjadi solihah karena ia hidup di masjid, hidup di lingkungan yang baik, dekat dengan tempat beribadah. Inilah konsep yang pertama dalam mencetak istri solihah. Dekatkan diri dan keluarga yang istri ke masjid, maka hancurlah generasi perempuan yang jauh dari masjid. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang solih. Pada hal ini Maryam binti Imran oleh orang tuanya dititipkan kepada seorang yang solih bernama Zakaria. Kemudian yang ketiga, Maryam binti Imran dididik oleh orang tua dan keluarganya agar memiliki karakter membatasi diri dari lawan jenis ketika
status lawan jenis tersebut adalah ghair mahram, orang yang bukan mahramnya, bukan keluarganya. Inilah 3 konsep dalam mensolihahkan seorang istri. Yang pertama, mendekatkannya ke masjid. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang solih. Yang ketiga, perlu ada batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana gambaran Maryam ketika ia didatangi oleh malaikat Jibril berwujud manusia. Karena Maryam tidak tahu siapa orang ini, ia berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Sampai Maryam menggunakan kalimat a'udzu, aku berlindung. Lantas Maryam alaihissalam diberitahu oleh malaikat Jibril, innama ana rasulu rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, hendak menganugerahkan, memberitakan kepadamu bahwa engkau akan memiliki seorang anak, yaitu Isa alaihissalam. Nanti ikhwan wa akhwat rahimakumullah bisa membaca kisahnya secara lengkap, diantaranya dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 16 sampai ayat 36. Kita tahu bahwa Isa bin Maryam ini diantara bayi yang bisa bicara. Saat Maryam kembali ke kaumnya dalam kondisi membawa bayi, Maryam tidak sanggup untuk menjawab. Ia bernazar untuk tidak saum, untuk tidak makan, untuk tidak minum dan tidak berbicara. Maka ketika itu terciptalah sebuah mukjizat. Bayi Isa, ketika Isa masih bayi, ia berkata, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Lalu Nabi Isa menjelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-19, surat ke-19 ayat ke-20, 21, 22 sampai ke ayat 23. Ungkapan-ungkapan bayi Isa ketika itu. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kenapa hari ini banyak perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah? Beberapa kasus terdengar sampai telinga kami. Pertama, ada 2 pasangan siswa-siswi yang kurang lebih 4 atau 5 bulan lagi akan lulus dari sebuah sekolah. Karena perilaku mereka berzina, maka mereka pun gagal menggapai cita-citanya mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut. Mereka harus terputus dari sekolahnya karena berbuat zina, hamil di luar nikah. Kasus yang kedua, seorang laki-laki yang ia menjadi sulit ditemukan keberadaannya. Maka singkat cerita, ia diantarkan oleh keluarganya. Kami melihat sendiri dan kami merasa heran. Yang biasanya kami diundang, biasanya kami diajak musyawarah ketika ada hal-hal momen penting seperti itu. Ketika itu seolah-olah sembunyi-sembunyi. Ternyata laki-laki ini telah menghamili perempuan anak orang lain. Kasus ketiga, ada suami istri yang telah bercerai. Kemudian suaminya entah kemana lalu kembali lagi. Dan singkat cerita tiba-tiba mantan istrinya itu hamil. Setelah hamil, barulah mereka menikah kembali. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sampaikan kepada adik atau kakak atau saudara yang pernah mengalami hamil di luar nikah, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Yang pertama,
haram hukumnya menikahkan perempuan dalam kondisi hamil. Tidak boleh. Haram. Maka kalau mau, menikahlah setelah melahirkan bayi tersebut. Kemudian yang kedua, jika engkau telah merasa punya dosa dengan berbuat zina, ketahuilah bahwa jika seharusnya engkau itu dicambuk 100 kali saat berbuat zina sebelum menikah. Kalau engkau telah menikah lalu berbuat zina, seharusnya engkau ini dilempari sampai meninggal dunia. Kesimpulannya, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yang pertama, 3 cara untuk mensolihahkan istri. Pertama, dekati masjid, majelis taklim, tempat ibadah. Celaka perempuan yang jauh dari masjid. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang solih, dengan komunitas-komunitas yang membangkitkan ruh akhirah, yang membangkitkan semangat untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, harus ada batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Seseorang ditusuk dengan besi panas dari ubun-ubun sampai ke belakang adalah lebih baik, kata Rasulullah, daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tanamkan itu pada keluarga kita. Mulai sejak haid, mulai sejak mimpi basah, jangan bersentuhan dengan laki-laki yang sudah mimpi basah. Jangan bersentuhan dengan perempuan yang sudah haid. Kemudian apabila nasi sudah menjadi bubur, saudara kita hamil di luar nikah, 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan menikahkannya ketika hamil. Biarkan sampai melahirkan dulu. Bagaimana bayinya tidak bisa punya akte dan lain sebagainya, itu bisa diakali. Tapi bagaimana kita mengakali akhirat? Tidak bisa. Apalagi aborsi haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika engkau wahai wanita yang pernah berzina, mengaku dan merasa pernah berbuat dosa, bertaubatlah kepada Allah dengan membuktikan dalam perbuatan dan perkataan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini dengan meneladani kehidupan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.